Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nashhadu annahu la ilaha illahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah, saudara-saudaraku rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang Ramadan dan kewajiban puasa di dalamnya. Di sini kami merujuk kitab Fikih Sunnah jilid pertama yang versi bahasa Indonesianya, bahwa di pembahasan ini yang pertama adalah pengertian puasa dulu. Secara makna puasa itu adalah al-imsak. Jadi makna dari puasa itu adalah menahan. Juga dikatakan makna lain dari puasa itu adalah al-kaf anis syai'. Ya, maknanya juga menahan dari sesuatu. Merujuk pada firman Allah di surat Maryam ayat 26. Allah menceritakan tentang Maryam, inni nadartu lirahmani sauma. Ayat ini berbunyi sauma. Itu bukan berarti beliau puasa sebagaimana yang kita pahami. Tetapi sauma di sini artinya adalah menahan lisan beliau untuk tidak berkata, untuk tidak berbicara, begitu. Jadi itu secara makna bahasa. Adapun secara syar'inya yang kita pahami adalah menahan diri kita dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, gitu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, apa saja keutamaan puasa yang mesti kita pahami? Nah, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Rasulullah berkata, kullu amali bani Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, sesungguhnya setiap amal Ibnu Adam itu adalah untuk dia. Jadi kalau kita beramal itu ya untuk kita, kecuali puasanya. Karena apa? Karena puasa itu untukku. Ya, jadi untukku di sini adalah Allah, dan Allah sendirilah yang akan membalasnya langsung. Nah, hadis ini adalah hadis qudsi ya, yang sebenarnya isinya adalah percakapan Allah sendiri dengan Rasulullah, gitu. Selanjutnya riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siyamu junnah. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ. Bahwa sejatinya puasa itu adalah tameng, ya, benteng atau perisai atau sesuatu yang akan menjadi pelindung. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan sekali-kali berkata yang kotor dan bertindak yang bodoh. Arti tindakan-tindakan yang ada unsur menunjukkan kebodohan diri kita, ya jangan sampai dilakukan. Nah, itu yang harusnya dipahami oleh setiap orang yang berpuasa. Falyaqul inni shaim, mohon maaf. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Nah, apabila salah seorang datang untuk mencacinya, mengata-ngatainya, melakukan tindakan buruk terhadap dia, katakanlah inni shaim. Aku sedang berpuasa. Nah, hadis ini sebenarnya masih panjang, tapi intinya bahwa puasa itu adalah sesuatu yang akan menjaga kita, gitu. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Amr, as-siyamu wal Qur'anu
yashfa'ani lil abad. Bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, puasa itu adalah sesuatu yang akan memberikan syafaat sebagaimana Al-Quran juga akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Gitu. Hadis yang lain dari Abu Umamah juga berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, perintahkanlah aku untuk melakukan amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau Rasulullah bersabda, alaika bisyam fa innahu la idalalah. Ya, hendaklah puasalah kamu, atau hendaklah engkau berpuasa. Karena sesungguhnya tidak ada pahala yang dapat menyaingi pahala puasa, atau tidak ada ibadah yang mampu menandingi ibadah puasa. Nah, ini diantara dalil dari sunnah ya, yang menunjukkan betapa puasa Ramadan ini memiliki keutamaan. Bahkan puasa-puasa yang lain juga kalau dilihat dari keumuman hadis, puasa itu memiliki faidah yang luar biasa. Macam-macam puasa. Saudaraku rahimakumullah, sebagaimana yang kita pahami bahwa puasa itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa wajib itu ada tiga. Yang pertama adalah puasa Ramadan itu sendiri, yang kedua adalah puasa nazar, dan yang ketiga adalah puasa kafarat. Nah, kita tidak membahas secara rinci apa itu puasa nazar dan kafarat karena pembahasannya tersendiri. Nah, karena ini adalah momen Ramadan, kita akan membahas khusus tentang puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan, yang pertama adalah hukum puasa Ramadan dulu. Ya, ayat yang sudah sangat akrab di telinga kita, bahkan mungkin sudah kita hafalkan ya. Surat Al-Baqarah ayat 183, di situ udah jelas bahwa Allah memerintahkan puasa untuk orang-orang yang beriman, ya kita tentunya insya Allah. Nah, dari hadis Nabi, dari sunnah, yang berlandaskan dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa siyamu ramadana, wa hajjil bait. Nah, ini adalah hadis bahkan terdapat di dalam hadis arba'in gitu ya. Bahwa agama kita buniyal Islam ala khams, dibangun atas 5 dasar. Ya, salah satu dasarnya adalah puasa itu sendiri gitu. Yang ketiga, dalil berlandaskan ijma. Ya, umat Islam dan tentunya ulamanya semuanya sepakat tidak ada pertentangan tentang kewajiban berpuasa Ramadan, karena berlandaskan dari firman Allah maupun sunnah Nabi, semuanya tidak memberikan pertentangan adanya ikhtilaf dan juga adanya perselisihan pendapat tentang kewajiban puasa Ramadan. Semuanya sudah paham bahwa ini merupakan perkara yang diwajibkan dalam agama kita. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi bahwa perkara puasa Ramadan ini adalah perkara yang diwajibkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap pribadi kita. Selanjutnya, poin kedua dari pembahasan Ramadan ini, keutamaan di bulan Ramadan. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, banyak sekali keutamaan Ramadan yang mesti kita pahami. Nah, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah juga, maksudnya yang diriwayatkan jalur Abu Hurairah gitu ya. Beliau pernah mendengar Rasulullah berkata, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Qad ja'akum syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian, maksudnya kepada kita semua. Allah telah mewajibkan puasa di bulan itu kepada kalian. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, dan ini merupakan malam yang lebih baik
dari 1000 bulan. Maksudnya 1000 bulan selain bulan Ramadan gitu ya. Apabila kita beribadah di dalamnya, maka pahalanya itu ya sebanding 1000 bulan itu gitu ya. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka benar-benar ia tidak akan mendapatkan kebaikan darinya. Nah, dari keterangan yang lain, Abu Hurairah juga pernah berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman, wahtisaban, dan juga ia ingin memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, keterangan lain tentang keutamaan bulan Ramadan ini juga masih banyak. Cuman kita bacakan 2 ini saja. Poin yang ketiga adalah ancaman bagi yang tidak berpuasa Ramadan. Apa saja ancamannya? Nah, ini keterangan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya tali Islam itu ada 3. Ada 3 perkara. Di atas 3 perkara itu Islam didirikan. Nah, barang siapa yang meninggalkan salah satunya, ia adalah kafir dan halal darahnya. Ketiga perkara tersebut adalah: 1, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua adalah sholat wajib. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Nah, dari Abu Hurairah lagi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari dalam keadaan tidak mendapatkan keringanan dari Allah, artinya seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia sengaja meninggalkan puasa itu tanpa ada uzur yang membolehkan dia untuk berbuka, maka puasa sepanjang masa pun tidak akan menebus 1 puasa yang dia tinggalkan tadi. Jadi seriusnya perkara puasa ini, 1 hari yang kita tinggalkan secara sengaja, ya, tanpa ada uzur, mau diganti 1000 kali puasa pun tidak akan pernah menggantikan posisi 1 hari yang kita tinggalkan ini. Jadi kita perhatikan betul-betul, jangan sampai kita meremehkan puasa Ramadan. Poin yang keempat adalah penetapan awal bulan. Nah, sudah hal yang ma'ruf ya, sudah menjadi hal yang ma'ruf bahwa penetapan awal bulan itu adalah dengan ru'yatul hilal. Hari ini kalau persaksian kita diragukan, maka sudah terbentuk lajnah, badan-badan yang punya kompeten di bidang itu, yang memang mereka fokus konsen di bidang itu gitu. Oleh karena itu, sembari mengharapkan kesimpulan, jawaban, dan keputusan terakhir dari beliau-beliau, ya kita sebenarnya hari ini tidak terlalu berat ya. Tapi manakala di antara kita ada yang menyaksikannya juga, sebenarnya tidak ada masalah. Karena pada zaman Rasulullah juga pernah berlaku seperti itu. Nah, cuman untuk mudahnya di Indonesia hari ini kita tidak perlu pusing. Karena sudah ada banyak lembaga, badan yang punya konsen di bidang itu, dan kita tinggal menunggu aja hasilnya. Intinya patokannya adalah ru'yatul hilal. Begitu. Nah, kalaupun ru'yatul hilal tidak dapat dilakukan karena masalah cuaca dan yang lainnya, ditempuh dengan cara hisab, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban ya sebagaimana yang ditempuh oleh Muhammadiyah hari ini begitu. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, banyak sekali pembicaraan tentang hilal di sini, akan tetapi karena tadi sudah ada kemudahan, pemerintah juga sudah menyiapkan hal yang memudahkan kita semua, jadi cukup kita menunggu saja. Dan insya Allah karena di dalamnya juga adalah orang-orang yang berkompeten dan ulama-ulama kita juga bergerak di dalamnya, ya kita tidak terlalu pusing ya dengan hal ru'yatul hilal ini. Poin yang kelima adalah hukum mengqadha puasa Ramadan. Mengqadha puasa Ramadan itu wajib, tetapi tidak wajib dilakukan secara terburu-buru gitu. Artinya begitu Ramadan selesai, tidak mesti harus langsung menggantinya setelah Ramadan itu. Jadi kita boleh menundanya
kapanpun kita mau sebenarnya. Namun kalau lebih awal ya nggak masalah, jauh lebih baik gitu loh, supaya kita juga tahu kemarin mungkin ada 2 hari yang kita tinggalkan, di bulan Syawal mungkin segera kita tutupi kembali gitu loh. Karena banyak di antara kita yang mungkin lalai 5 hari atau 6 hari karena sakit, dia kelupaan nih. Sampai lupa untuk mengqadha puasanya. Ya semakin cepat juga semakin bagus. Akan tetapi tidak ada syariat khusus yang mengharuskan qadha puasa itu di awal. Karena Bunda Aisyah juga kalau mengqadha puasa itu jelang-jelang datangnya Ramadan berikutnya gitu loh. Nah, selanjutnya, perkara yang lain dari Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini sebagaimana dalam surat Al-Qadar itu sudah jelas, malam yang jauh lebih baik, bahkan dibandingkan 1000 bulan pun Lailatul Qadar itu jauh lebih baik lagi gitu ya.